Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 7 dan 8, firman-Nya berkata demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, bahagia orang saleh. Itu berarti bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang saleh. Berarti bahwa sebagai umat kita diajar, mari kita terus belajar, mari kita terus berusaha supaya kita masuk dalam kategori bilangan orang yang saleh di hadapan Tuhan, karena hanya orang saleh sajalah yang akhirnya hidupnya berbahagia. Kenapa orang saleh berbahagia? Kenapa bahagia orang saleh? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dari nats pembacaan hari ini dari Mazmur 16. Yang pertama dalam ayat 1, jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Ada perlindungan Tuhan bagi orang saleh. Jadi kenapa bahagia orang saleh? Karena orang saleh itu mendapat perlindungan Tuhan. Dari segala bahaya, dari segala bencana, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti ada perlindungan Tuhan, ada providensia Tuhan bagi orang-orang saleh. Makanya Raja Daud berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam ayat lain dia berkata bahwa Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah perlindunganku. Jadi orang saleh itu berbahagia karena ada perlindungan Tuhan yang khusus, yang spesial bagi orang-orang yang saleh. Karena dia orang saleh, dia hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Pasti ada suatu tindakan khusus Tuhan bagi orang-orang saleh, melindungi dia dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun. Makanya orang saleh itu orang yang berbahagia. Alasan yang kedua kenapa orang saleh itu berbahagia dalam ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ia berdiri di sebelah kananku sebagai parakletos, sebagai penolong, makanya dia tidak goyah. Karena orang saleh senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi penolongnya sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Alasan kedua kenapa orang saleh bahagia, karena ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Jadi ketika dia ada dalam suatu pergumulan, ada dalam suatu beban berat, ada dalam suatu kerinduan ke depan, dia memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Artinya Tuhan selalu standby, siap untuk menolong orang-orang saleh dalam menghadapi pergumulan ataupun tantangan, kesulitan apapun. Orang saleh selalu mengalami pertolongan Tuhan. Makanya kenapa orang saleh itu berbahagia? Karena dia mengalami pertolongan Tuhan yang khusus juga, yang spesial. Di masa-masa sukarnya, di masa-masa dia menghadapi pergumulan, pasti ada pertolongan Tuhan yang khusus, yang spesial bagi orang saleh. Makanya dia orang yang berbahagia. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang saleh berbahagia dalam ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi kenapa bahagia orang saleh? Karena ada jalan kehidupan bagi orang saleh.
Jalan kehidupan itu yang membuat dia ada sukacita berlimpah-limpah. Jalan kehidupan itu yang membuat dia mengalami nikmat senantiasa. Karena Anda jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Kalau kita bicara suatu jalan kehidupan, artinya suatu jalan yang penuh berkat, jalan yang penuh kebahagiaan, jalan yang penuh kedamaian, penuh kenikmatan, penuh sukacita. Itu jalan kehidupan. Itu diberikan, disiapkan bagi siapa? Bagi orang saleh. Makanya orang saleh berbahagia karena ada jalan kehidupan. Artinya bahwa selalu ada berkat-berkat Tuhan saja dalam hidupnya. Selalu ada saja hal-hal yang mendatangkan sukacita yang berlimpah. Selalu saja ada nikmat senantiasa menyertai perjalanan hidup orang saleh. Karena ada jalan kehidupan bagi orang saleh. Makanya tidak salah kalau orang saleh itu orang yang bahagia. Jadi mari kita terus belajar dan berproses dalam menjalani hidup supaya kita masuk dalam kategori orang yang saleh di hadapan Tuhan. Karena berbahagia orang yang saleh di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami akan bahagia orang saleh. Karena ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jalan kehidupan bagi orang saleh. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.